مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا ظلاما إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي وشد من شغب أحشاه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأرى ما شممي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتدخلي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي يا فتاح يا علي افتح علينا فتوح العارفين. صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah salamun asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrij
akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wassahil lana abwaab fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahid nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haja Azizah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap para asatizah, para sesepuh, orang-orang tua kita yang hadir, Bapak Haji Sahari, Bapak Haji Barullah, Bapak Madinah Haka, dan juga Bapak Haji Anton, dan juga Bapak Haji Andri Zarkasi, yang kita doakan seluruhnya panjang umur, sehat afiat, dan dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah hadirin hadirat, jamaah ngaji Sabtu subuh Mahfidz Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat afiat, panjang umur, taufik hidayah, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kemuliaan dapat hadir di majlis yang kita banggakan ini, majlis yang kita jadikan sarana untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan duduk hadirnya kita di majlis ini, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada saat ini berada di hari ke-9 daripada bulan Muharram, atau biasanya kita sebut dengan hari Tasu'a. Sebagian kita ada yang berpuasa Tasu'a, jadi terakhirnya hamzah, bukan ta marbutoh, bukan Tasu'ah, tapi Tasu'a, begitu. Tasu'a. Nah, besok Asyura, sama ujungnya juga hamzah, bukan ta marbutoh, Asyura, begitu. Jadi bukan Asyura tapi Asyura. Tasu'a. Kalau 8 Samuna, begitu. Kalau 7 Sabu'a, begitu. Jadi tanggal 9 sekarang, tanggal 9 puasa Tasu'a. Sebab Nabi bilang kalau ketemu tahun depan saya bakal puasa di tanggal 9-nya. Tujuannya apa? Tujuannya biar kagak sama kayak gaya ibadahnya orang Yahudi. Sebab Nabi paling anti mirip-mirip sama orang Yahudi. Nabi bilang khaliful Yahud, berbedalah dari gayanya orang Yahudi. Gaya berpakaian, gaya bicara, gaya apapun mesti beda, jangan sampai sama kayak mereka, apalagi sifatnya yang sama, begitu. Jadi puasa Tasu'a Nabi jalanin ya, puasa Asyura. Nah besok nih puasa Asyura.
Nah, besok puasa Asyura, puasa yang dapat menghapus dosa yang telah lampau. Dan puasa di bulan-bulan haram, meskipun bukan Tasu'a ataupun Asyura, di hari-hari yang lainnya itu adalah puasa paling afdol setelah puasa Ramadan. Afdalus siyam ba'dal Ramadan saumu syahrillahil muharram. Puasa di bulan-bulan Allah yang haram. Begitu. Dan di hari Asyura ini besok banyak amalan yang bisa kita amalkan. Di antaranya doa hasbalah atau zikir hasbalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu dibaca 70 kali. Habis itu baca doanya subhanallahi mil'al mizani, dibaca 10 kali. Begitu. Kita biasanya baca tuh habis asar di sini sama anak-anak. Habis asar kita baca hasbunallah, kemudian 70 kali. Habis itu kita baca doanya subhanallah al-mizan 10 kali. Terus kita baca hadis, ada namanya hadis musalsal bi Asyura. Hadis yang bisanya diriwayatkan hanya di hari Asyura. Jadi saya baca hadis ini sama saya punya guru tuh Sayyid Hamid bin Ali Al-Kaf di hari Asyura. Sayyid Hamid juga baca ini hadis, mendapatkan ini hadis dari gurunya, dibaca di hari Asyura. Gurunya terus sampai Nabi Muhammad ketika menyampaikan kepada sahabat juga dibacakan ini hadis di hari Asyura. Namanya hadis musalsal bi Asyura. Biasanya kita baca juga tuh habis asar. Terus lagi amalannya ntar malam nih, malam Asyura sama seperti malam tahun baru, baca ayat kursi 360 kali. Itu tadi yang baca hasbalah, kata Nabi, dikatakan nama ulamanya, kafahullah, Allah akan cukupkan dia, jaga dia sepanjang tahun dari segala hal yang membahayakan. Begitu. Diamalin, gampang soalnya. Diamalin masing-masing, boleh pagi-pagi, boleh habis zuhur, boleh habis asar. Begitu, sambil nunggu maghrib. Insya Allah besok puasa. Ini hari juga ada yang puasa sebagian mungkin. Nah, yang puasa ntar bisa dibungkus dah. Take away. Kemarin udah dibilangin tuh take away. Masih ngerti kan take away, masih ingat? Jadi apa namanya? Di antara amalan lagi minimal ada 12 amalan tuh. Kenapa kok banyak amalannya di hari Asyura? Di hari Asyura banyak kejadian. Kita nggak bisa sebutin atu-atu, panjang soalnya. Walhasil banyak kejadian penting di hari Asyura. Hampir sebagian besar kejadian-kejadian penting terhadap para nabi itu kejadiannya di hari Asyura. Nah, minimal ada 12 amalan. Ulama bilang fi yaumi Asyura ashrun tattasi bihasnatani wa biha fadlun nukil. Ada 12 amalan. 2 amalan hadisnya kuat. Yang 10 lainnya hadisnya kurang kuat. Begitu. Yang pertama, sum, puasa. Ini yang kuat dalilnya. Puasa, sum sholli, habis itu sholat. Sum sholli sil, habis itu silaturahmi. Bisa semua nih, gampang. Sholat sunnah apapun. Sholat sembari ame duha, sembari ama istikharah, atau sholat sunnah mutlak. Silaturahmi. Nah, kita mesti ingat silaturahmi itu bukan nyambung yang belum kenal, tapi Nabi ajarin silaturahmi itu nyambung yang putus, nyambung yang putus. Begitu. Sum solisil zur aliman, ziarah orang alim, ziarah orang alim. Ut waktahil, terus dia jengukin orang sakit. Waktahil, habis itu pakai celak, pakai sifat mata. Waktahil, ra'sal yatim imsak,
palanya anak yatim usap. Cuman jangan cuma diusap. Kalau diusap doang, tuh anak yatim puyeng doang palanya diusap-usap. Artinya usap ini refleksi atau bentuk dari kasih sayang. Nah, orang kalau kasih sayang biasanya apa? Kasih hadiah. Orang kalau sayang biasanya kasih hadiah. Begitu. Rasa yatim imsah, habis itu tasodak, sedekah umum sama siapa aja, secara umum. Makanya nih hari biasanya sebutannya lebaran anak yatim. Tadi rasa yang yatim imsah, diusap, begitu. Nah, kita kalau kita tahu ada sebagian kita mungkin tahu hari kasih sayang. Orang-orang barat hari kasih sayangnya kapan? Hah? Wah, pada ngerti-ngerti banget nih emak-emak ya. Tanggal 14, nggak usah diingat-ingat. Hari kasih sayang kita 10 Asyura. Hari kasih sayang kita 10 Asyura. Bahkan umat Islam kasih sayangnya sepanjang hari, sepanjang tahun. Kalau kita mau pilih dalam setahun satu kali hari kasih sayangnya, ini waktunya hari Asyura. Tasodak, sedekah. Habis itu apa? Wasi alal iyal. Berapa tadi itu? Udah berapa tuh? Sholat, puasa, sholat, terus silaturahmi, ziarah orang soleh, ziarah orang alim yang hidup atau yang mati, terus jenguk orang sakit, terus pakai celak, terus kepala anak yatim diusap, sedekah. Habis itu sedekah, terus apa namanya, wasi alal iyal, apa meluaskan nafkah kepada istri atau anak dilebihin begitu, menambah lebih. Biasanya ngasih 1 juta, kasih dah 15 juta besoknya. Bilangnya melati ya semua yang masih ada, yang masih ada. Waktu ngaji atau datang nih, jadi dengar sendiri langsung begitu. Jadi ditambahin itu kata Nabi, ini termasuk yang hadisnya puasa sama ini tawsi'atul iyal. Man wasa'a ala iyalihi fi yawmi Asyura wasa'allahu lahu alaihi sa'ira sanati. Kata Nabi, orang yang meluaskan nafkahnya ditambahin di hari Asyura, itu dia bakal diluaskan rezekinya sepanjang tahun. Kata Nabi SAW. Terus habis itu apa? Intasir nanti. Habis nanti baca qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad berapa? 10 kali, 1000 kali. Baca qul huwallahu ahad 1000 kali. Udah 11 belum? Udah 11 deh. Baru 10. Tadi mati udah. 11 sama kulhu kali. Kulhu juga. 11 sama kulhu. Kulhu ahad. Kulhu ahad 10. Kulhu ahad 1000 kali baca. 12. Puasa, silaturahmi, puasa, sholat, silaturahmi, ziarah. Saya itu bisa sedekah, mandi, potong kuku, 12 potong kuku, kolim zufro, potong kuku, berapa itu? 12. Nah, itu paling nggak bisa kita amalin dah. Begitu. Potong kuku. Nah, cara potong kuku tuh kita punya guru ajarin ada 2 cara. Cuma biasanya kita pakai potong kuku tuh tangan, telunjuk, tengah, jari manis, kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, jempol, terakhir jempol ini. Itu tangan. Kalau potong kuku tangan, biasa nggak? Telunjuk, terus jari tengah, jari manis, jari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk,
jempol terakhir jempol yang ini, begitu. Nah, kalau kaki dari ujung kanan ke ujung kiri, begitu. Jadi potong kuku. Cara potong gitu. Kalau nggak bisa begitu gimana? Yang penting potong. Jangan sampai panjang. Yang paling afdal, yang sunnah kapan? Kamis, Jumat, atau Senin. Kalau hari Minggu dipanjang banget, potong deh. Jangan nunggu Jumat. Terus akhirnya kayak apa namanya kepanjangan, nggak boleh juga kuku panjang-panjang. Kuku panjang-panjang ini bikin apa? Bikin senang setan. Begitu, bikin senang setan. Jadi cara potong kukunya begitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis apa namanya? Bulughul Maram sampai hadis yang ke-8 sekarang. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Akhrajahu Muslimun wa fi lafzin lahu falyurikhu wa litirmidzi ukhrahunna biturab. Jadi apa namanya bahas hadis terkait dengan najis mughalladzah, najis yang paling berat, najis mughalladzah. Mungkin sebagian kita sudah paham dan mengerti dan sudah tahu najis mughalladzah itu didapat dari anjing atau babi, apapun yang terkait dari keduanya, seluruh badannya, yang terlihat atau dalamannya semuanya, tulangnya, liurnya, segala macamnya. Nah, kata Nabi SAW, tuhuru ina'i ahadikum, kalau misalnya tempat makan atau tempat minum kita dijilat oleh anjing, dijilat sama anjing misalnya. Tuhuru ina'i ahadikum, kata Nabi, cara mensucikan tempat bejana salah seorang di antara kalian idawala fihil qalbu, kalau dijilat oleh anjing ayat silahu sab'a marrat, disiram 7 kali, wajib nih, tak boleh kurang, disiram 7 kali, ulahunna biturab. Salah satunya harus dengan tanah atau pasir. Caranya gimana? Nah, ulama ajarin. Caranya boleh ditaruh, campur airnya, ditaruh di siraman pertama atau teh, atau di tengah-tengah boleh juga, atau di akhir boleh juga. Yang penting ada debunya, ada tanahnya. Atau nggak ditaruh di air, dicampur, diusap tanahnya di tempat najisnya, di tangan atau di baju atau di bejananya. Begitu, maka boleh juga begitu. Cuman yang lebih enak, gampang, kita taruh di tengah-tengah, di nomor 3 atau di nomor 4. Itu air yang kita aduk dengan tanah, kita siramnya di nomor 3 atau nomor 4, supaya siraman ke-5, ke-6, ke-7 bisa hilang juga tanah-tanahnya, bisa hilang juga tanah-tanahnya. Apa namanya? Jadi suci kembali. Ini apa namanya? Rahmatnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad adalah najis yang terkena pada diri kita bisa disucikan dengan air. Kalau zaman dulu sebelumnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad itu apa namanya? Kalau terkena najis di bajunya digunting, nggak bisa suci, dibuang najisnya, yang terkena najisnya dibuang. Tapi umat Nabi Muhammad nggak bisa disuci. Piringnya kena jilat anjing misalnya, bisa disucikan. Terus misalnya kita datang ke rumah orang yang makan anjing misalnya, makan babi ya, kalau anjing jarang kayak dia suka makan babi misalnya. Nah, kita datang ke rumahnya, kita makan dari piringnya, begitu.
Terus gimana kita mensikapi makan dari piringnya dia? Nah kalau kayak begitu modelnya, kalau masih kita kira-kira, masih kira nyangka-nyangka, maka jangan kita bikin repot. Makan deh. Begitu, jangan kita, oh ini ada bekas lebihnya tak, atau apa namanya, nanti dia tangan dia kan pegang baju, nanti disucikan segala macam. Salaman sama orang Kristen misalnya, sama orang yang Muslim misalnya, gak usah dipikirin yang gitunya. Yang kelihatan jelas, yang udah pasti, baru kita bersihkan, baru kita hati-hati, baru kita hindari. Makanya tuh kita kalau mau jajan di mana-mana itu kalau bisa kita tanya, walaupun kita yakin ini dia makan jualnya daging sapi, boleh kita tanya nggak bang, tapi ini nanya ini jangan langsung nanya ini daging sapi atau babi, jangan saja marah lagi. Tapi nanyanya apa? Ini dagingnya daging apa? Sapi atau kebo? Atau ini daging sapi atau daging kambing, begitu? Atau dijawab tuh, oh ini daging sapi. Nah, berarti kan dia udah jawab. Seandainya pun itu yang dia masak daging celeng, maka udah bukan tanggung jawab kita udah berusaha nanya dan dijawab sama dia. Urusan dia sama Tuhannya dia. Urusan dia sama Tuhannya dia. Kalau emang kita terpaksa jajan di mana-mana. Kalau emang mau aman, ya jangan jajan. Begitu, jangan jajan. Nantongin kopi jelly drink aja sama promak, biar nggak sakit mah. Jadi nggak jajan, kan begitu. Jadi apa namanya, dari hadis ini diketahui bahwasanya kambing anjing itu adalah najis mughalladzah. Najis mughalladzah, begitu. Wajib disucikannya dengan tanah. Dan belakangan ini ajaran Nabi Muhammad, belakangan baru ketahuan diteliti sama ilmu kedokteran, itu virus atau bakteri yang ada di dalam liurnya anjing, keringatnya anjing itu nggak bisa mati kecuali hanya dengan tanah atau pasir, begitu. Pakai sabun model apa aja nggak hilang, itu bakterinya nggak hilang. Ini baru ketahuan belakangan. Nabi Muhammad udah pakai ilmunya, udah diajarin kita ilmunya, belakangan kedokteran baru teliti ternyata benar. Syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Terus misalnya ada orang yang nggak sengaja makan begituan, makan daging celeng misalnya, apakah penggorokannya mesti dibasuh pakai 7 basuhan, salah satunya dengan debu? Jangan udah, nggak perlu dibasuh lagi. Istighfar aja, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala sambil banyak puasa. Kita diajarin Nabi guru-guru kita tuh, kalau rasa-rasanya kita pernah makan yang haram, mungkin dulu masih kecilan suka nyolong mangga, ya, atau makan bakwan 5 bayarnya 1, begitu. Nah itu kalau kayak begitu kita mau minta maaf, orangnya udah tinggal dunia. Kalau urusannya apa tadi ada, kita minta istighfar buat dia, kita sedekah buat dia, begitu. Kita berbuat baik nanti buat orang-orang yang kita zalimin. Nah, habis itu yang ada di badan gimana sih jadi daging? Kata guru-guru kita ajarin kita mengurangi itunya dengan banyak puasa sunnah, banyak puasa sunnah. Dan harapannya semoga daging yang tumbuh dari barang yang haram bisa terkikis, begitu. Sebab kalau daging tumbuh dari yang haram bakal gampang untuk berbuat dosa, bakal tergiring untuk selalu berbuat dosa. Sampai di sini kalau ada yang mau tanya boleh.
Ya, banyak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kan banyak saya lihat ya orang sholat sujud yang terakhir itu saya lihat sujudnya lama. Terus kalau kita lihat di medsos itu sujudnya itu ada tambahan doa ini doa itu gitu. Kalau saya lihat itu kan mungkin umur saya sudah 60 tahun lebih ya. Nah, baru belakangan ini saya lihat sujudnya lama dan tahiyatnya itu ada tambahan doa. Apa itu bacaan itu dianjurkan oleh ulama? Apa bacaan itu asal di kitab? Ya, mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan cakep soalnya banyak terjadi di masjid-masjid pinggir jalan desa ini. Nah, bacaan sholat yang kita baca kadang-kadang berbeda juga yang dibaca sama samping kita makmum. Kadang-kadang kalau kita sholat di mana-mana. Jadi riwayat bacaan sholat ada beberapa. Contohnya yang kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ada riwayat Subhanakallahumma Rabbil Firli. Ada lagi riwayat yang lebih panjang lagi, karena saya juga nggak baca panjang. Allahumma laka rafa'tu. Terus ada 1, 2, 3 baris kurang lebih panjang, dan kesemuanya ada periwayatannya. Nah, tinggal kita ngikutnya anak siapa. Kita yang ikut Imam Syafi'i bacanya gini, begitu. Dan di kalangan Syafi'i juga baca ya gitu, dibaca juga. Nah, sekarang berarti itu semuanya bacaan-bacaan itu seperti habis tahiyat di ujungnya fil alamina innaka hamidum majid, itu kita boleh dianjurkan baca doa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Doa itu atau Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa-doa semacam itu masih ada periwayatannya dan dibolehkan. Nggak jadi masalah artinya. Nah, artinya semua ada riwayatnya masing-masing. Tinggal kebijakan dari si imam. Kebijakan dari si imam. Orang ketika dia jadi imam, jangan seenaknya dia, begitu. Jangan semaunya dia gaya sholatnya dia. Orang semuanya nggak kayak dia, nggak sekuat dia, nggak selincah dia, kan begitu. Terus orang nggak sebanyak dia waktunya, ada yang buru-buru, kecuali makmumnya maksur. Makmumnya emang di pondok pesantren yang terbatas, emang murid doang, nggak ada orang lain. Kalau di makmum yang umum itu ada riwayat hadis Nabi SAW, kalau nggak salah Sayyidina Umar ngomel-ngomel. Sebab ada orang yang sholatnya panjang. At-tafsir bainan nas, kata Nabi SAW. Kamu mau bikin fitnah di kalangan manusia. Di situ ada orang tua, di situ ada yang punya hajat, di situ ada anak kecil, di situ di makmum itu artinya makmum beraneka ragam. Kalau sholat di depan makmum yang beraneka ragam, maka sholatnya yang normal-normal aja. Yang kalau dia sholat sendiri bacanya Allahumma laka rafa'tu, atau yang sujudnya Allahumma laka sajadtu, kemudian dia baca subhanallahnya 11 kali, begitu subhanallahil azim wa bihamdihi 11 kali. Nah, kalau di depan makmum bacanya 3 kali aja normal, 3 kali aja normal, begitu.
Terus doa yang biasa dia baca-baca nggak usah dibaca dulu karena di belakangnya banyak apa namanya makmum yang beraneka ragam keperluannya begitu. Jadi imam itu memang butuh apa namanya kebijakan juga, harus punya apa namanya feeling yang kuat, ada feeling itu, punya perasaan yang kuat sama makmumnya begitu, punya perasaan yang kuat sama makmumnya sehingga tahu ini nggak boleh lama-lama. Sebab kita juga pernah ngisi di masjid, satu masjid nggak mau kita imamin, maunya dia yang imamin. Dia imam, mana kita bangun tidur, tahu sendiri kalau bangun tidur kan suka bilang tuh rukunya kita itu hampir dua setengah menit, saking lamanya sampai kita ingat itu jam segini ruku bangun dari ruku belum 2,5 menit, sujudnya begitu juga. Akhirnya kita bukannya khusyuk malah dongkol sholatnya, malah berlutut sebab nahan pilak nih udah macam-macam dan isu udah banyak banget lagi sholat ini posisinya. Jadi kalau sholat itu mesti tahu makmumnya. Terus kalau baca Fatihah, habis Fatihah kasih jeda tuh diatur sama apa namanya ulama fikih, habis Fatihah kasih jeda diam sejenak agar makmumnya baca Fatihah, baru habis itu lanjut baca surah begitu. Jadi apa namanya makanya itu dominasi yang menjadi imam itu aqra'uhum. Kalau orang banyak terjemahkan aqra'uhum adalah yang paling fasih bacaannya, yang paling benar bacaannya. Sebagian ulama katakan aqra'uhum ini yang paling mengerti dalam urusan ibadah. Jadi kalau orang ngerti, tahu, bisa memposisikan dirinya ketika dia itu menjadi imam. Jadi nggak kelamaan, nggak kecepatan. Kita nggak ngomongin terawih ya. Kalau terawih ngebut semuanya itu imam. Kita ngomongin sholat yang 5 waktu, nggak ngebut, nggak lambat, begitu. Nanti begitu. Coba ada yang nangis kalau sholatnya lama, nangis. Kira-kira begitu. Jadi kalau bacaannya ada semua riwayatnya, ada di kitab apa namanya Muhammad, ada di kitabnya Imam Nawawi, jadi lupa tafsir apa itu namanya, kitab Imam Nawawi, semua riwayat bacaan sholat di situ semuanya. Apa namanya yang dibaca oleh mereka yang bagian sono, yang dibaca sama kita semua ada riwayatnya. Mereka pakai yang sono, kita pakai yang ini, begitu. Untuk yang Allah Taala kita baca juga, sebagian ulama kita banyak, cuma ketika jadi imam dia nggak baca, begitu. Kira-kira begitu apa namanya jawabannya. Mudah-mudahan apa namanya kita bisa memakluminya dan memahaminya. Ya, apa namanya sebelum kita tutup pengajian ini dengan talqin zikir, kita baca surah Fatihah. Kita baca surah Fatihah yang pertama. Kita baca Fatihah untuk para almarhumin yang tadi sudah kita baca Fatihah bil khusus Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Aqqas yang tadi malam baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibu Rawiyati binti Musa Jumaina, seluruh nama-nama almarhumin. Mudah-mudahan Allah hapuskan segala dosa-dosanya, Allah hapus segala kesalahannya, dan Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nama kitabnya Al-Azkar oleh Nawawi tadi berikan. Kitab Al-Azkar, di situ semua disebut itu hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian kita baca Fatihah selanjutnya.
kita niatkan dan kita khususkan untuk keluarga kita yang kurang sehat, kerabat kita yang kurang sehat, baik itu penyakit yang ringan ataupun yang berat, seluruhnya kita hadirkan nama-nama mereka dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah memberikan kesembuhan yang sempurna, afiat yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan.